Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rekvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek WI yang pertama. Pada tantangan yang pertama, di sini ada studi kasus di mana Anton dan Budi memainkan 3 set pertandingan bulu tangkis. Skor untuk set-set tersebut dipresentasikan sebagai triplet A dalam bentuk array yang merupakan skor Anton dan triple B dalam bentuk array juga yang merupakan skor Budi. Tugasnya adalah untuk menentukan pemenang pertandingan dan menghitung total poin yang diperoleh oleh masing-masing peserta. Ini sebagai rumusnya dan ini contoh program bisa dijalankan. Oke. Pertama, di sini kita membutuhkan input. Untuk dalam bahasa pemrograman Java, jika membutuhkan input, maka kita harus membuat input java.util.scanner. Nah, kemudian jangan lupa public class dengan disertai nama programnya. Di sini nama programnya p1 underscore c1 underscore s22050. Kemudian kita buat mainnya. Pertama-tama kita inisialisasi variabel skor Anton dan skor Budi dengan bentuk array sebanyak 3 buah. Kemudian di sini kita masukkan perintah scanner. Ini perintah jika kalian membutuhkan input dalam program Java. Kemudian di sini ada system.out dan println di mana program ini nantinya akan mengeluarkan pesan masukkan 3 skor Anton, misalkan dengan spasi. Kemudian kita menggunakan looping dari i sampai 0. Dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari 3, di mana i ini akan terus bertambah. Skor Anton ini, variabel skor Anton ini sama dengan nilai dari input yang dimasukkan pada pemrograman yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kita akan mencetak pesan masukkan 3 skor Budi, misalkan dengan spasi. Kemudian kita lakukan looping lagi dari i sama dengan 0 sampai i kurang 3, di mana i terus bertambah. Kemudian nanti variabel dari skor Budi ini diisi nilainya dengan angka-angka yang telah diinput tadi. Kemudian kita inisialisasi variabel total skor Anton dengan nilai 0, kemudian total skor Budi dengan nilai 0 dengan tipe variabel integer. Kemudian kita lakukan looping untuk mengecek apakah skor Anton lebih besar dari skor Budi atau sebaliknya. Jika skor Anton lebih besar daripada skor Budi, maka total skor Anton akan bertambah. Namun jika skor Anton lebih kecil daripada skor Budi, maka total skor Budi yang bertambah. Hal ini akan dilakukan berulang kali dari i sama dengan 0 sampai i kurang 3, di mana i akan terus bertambah. Kemudian kita akan melakukan pengecekan. Kalau misalnya total skor Anton sama dengan total skor Budi, maka kita akan cetak pesan pertandingan seri. Dan kita juga akan mencetak pesan total skor Anton tambah spasi total skor Budi, di mana total skor ini tadi merupakan variabel dan ini juga merupakan variabel. Di sini kita spasi. Jadi kalau misalnya penulisan untuk mengeluarkan output atau pesan yang berisi integer dan karakter sekaligus, itu bentukannya seperti ini. Kalau misalnya total skor Budi lebih besar daripada total skor Anton, maka kita akan mencetak pesan Budi memenangkan pertandingan. Kemudian kita akan mengeluarkan nilai dari variabel total skor Anton spasi total skor Budi. Kemudian kalau misalnya total skor Budi lebih kecil daripada total skor Anton, kita akan mengeluarkan pesan Anton memenangkan pertandingan, di mana kita juga mengeluarkan pesan total nilai variabel dari total skor Anton spasi total skor Budi. Dan jangan lupa jika kita membutuhkan input atau scanner, kita harus menutupnya dengan sc.close juga. Oke, kita coba mungkin sesuai dengan kasus yang ada di model. Jadi di sini nilai dari Anton
Itu yang pertama dimasukkan itu 678, 678. Kemudian nilai dari skor Budi 4, 7, 11. Hasilnya adalah pertandingan seri dengan skor Anton 1 dan skor Budi 1. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada nilai Anton itu 9, 9 dan 9, kemudian nilai Budi itu 1, 2, 3. Di sini Anton memenangkan pertandingan, betul, dengan skor Anton 3 dan skor Budi 0. Kemudian kita lanjut ke contoh kasus berikutnya, di mana skor Anton itu 1, 2, dan 3, kemudian skor Budi itu 9, 9, dan 9. Di sini Budi memenangkan pertandingan dengan skor Anton 0 dan skor Budi 3. Jadi betul ya. Kemudian kita lanjut ke tantangan yang kedua. Di sini diberikan studi kasus, di mana diberikan sebuah matriks persegi, kita disuruh menghitung selisih absolut antara jumlah diagonalnya. Nah, jadi maksudnya jumlah diagonalnya, selisih dari jumlah diagonal itu maksudnya 1 tambah 5 tambah 9 dikurang 3 tambah 5 tambah 9. Jadi 1 tambah 5 tambah 9 tadi itu 15, 3 tambah 5 tambah 9 itu 17. 15 kurang 17 minus 2 dimutlakkan menjadi 2. Oke, kita lihat programnya. Lagi-lagi pada studi kasus ini kita membutuhkan input. Jadi kita harus membuat perintah input java.hotel.scanner. Kemudian public class jangan lupa diikuti dengan nama programnya, di mana nama programnya ini adalah P1C2 11S22050. Kemudian kita buat fungsi mainnya, kita buat juga program untuk menginput data scanner ST sama dengan new scanner system in. Kemudian kita cetak pesan, masukkan ukuran matriks. Kemudian kita inisialisasi variabel ukuran matriks dengan nilai yang dimasukkan oleh user. Jadi nilai yang dimasukkan oleh user ini akan masuk ke dalam nilai variabel ukuran matriks. Kemudian di sini kita akan membuat perintah untuk membuat matriks, di mana integer matriks sama dengan new integer ukuran matriks kali ukuran matriks. Jadi di sini untuk membuat matriks persegi, kita membuat ini ukuran matriks. Jadi ke kanan dan ke bawah itu ukurannya sama. Kalau misalnya ukuran matriksnya itu sama dengan 0, maka kita akan mencetak pesan 0. Kemudian kalau misalnya selain kasus ini, atau ukuran matriksnya itu tidak sama dengan 0, kita akan mengeluarkan pesan atau mencetak pesan, masukkan elemen-elemen matriks dipecahkan dengan spasi. Mungkin ini lebih tepatnya else if ya. Else if ukuran matriks itu lebih besar dari 0 aja, karena ada kemungkinan kalau misalnya lebih kecil dari 0, minus itu nggak bisa dibuat ya. Kemudian kita lakukan looping untuk membuat matriksnya. Yang pertama kita looping dulu dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari ukuran matriks, mana I terus bertambah. Mas, dalam looping ini ada looping, jadi ada nested loop, di mana kita juga melakukan looping terhadap variabel C, di mana C sama dengan 0 sampai J kurang dari ukuran matriks dan J terus bertambah. Jadi kita masukkan nilai yang diinput user itu ke dalam variabel matriks IJ ini. Kemudian kita buat atau inisialisasi variabel dengan nama diagonal pertama sama dengan 0, dan kita inisialisasi juga diagonal kedua dengan nilai sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian kita lakukan looping. Jadi looping dalam looping lagi, di mana kita melakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari ukuran matriks dengan I terus bertambah. Kemudian di dalamnya ada looping untuk variabel C, di mana C sama dengan 0 sampai C kurang dari ukuran matriks, di mana C akan terus bertambah. Kalau misalnya I sama dengan J, diagonal pertama
plus sama dengan matriks IJ. Jadi diagonal pertamanya ini akan ditambah dengan jumlah matriks IJ, di mana diagonal pertama tadi itu kan 0. Kemudian kalau misalnya selain kasus I sama dengan J, maka diagonal pertama itu bisa dibilang nggak ada ditambahkan atau tambah 0 aja. Kemudian ini untuk diagonal pertama ya. Kemudian ini looping untuk diagonal kedua, di mana kita lakukan looping dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari ukuran matriks dan I terus bertambah. Kemudian di dalam looping ini ada looping untuk variabel J, di mana J itu sama dengan ukuran matriks dikurang 1. Dan J-nya akan sampai J lebih besar sama dengan 0, di mana J berkurang. Jadi kalau misalnya J-nya sama dengan ukuran matriks kurang 1 kurang I, maka diagonal kedua ditambah matriks IJ. Kalau misalnya kasusnya berbeda dari itu, maka diagonal kedua ditambah 0. Jadi pada diagonal pertama itu kayak gini ya. Ini matriks 00, kemudian ditambah matriks 11, kemudian matriks 22. Jadi dia harus, nilai I-nya harus sama dengan J. Kalau misalnya pada kasus ini, matriks 20, matriks 11, tambah matriks 02. Jadi dia rumusnya untuk nilai J-nya itu sama dengan ukuran matriks kurang 1 kurang I. Misalnya tadi ukuran J-nya ini kan 0. Sedangkan I-nya itu ukurannya 2. Jadi kalau misalnya ukuran matriksnya tadi kan 2. 2 kurang 1 dikurang I. Maka dia akan, kalau misalnya memenuhi, nilai diagonal kedua akan ditambah nilai matriks dari IJ itu. Kemudian kita inisialisasi lagi variabel perbedaan diagonal. Kalau misalnya diagonal pertama lebih besar daripada diagonal kedua, maka perbedaan diagonal sama dengan diagonal pertama kurang diagonal kedua. Kalau misalnya kasusnya selain di atas ini, maka kita akan menjalankan block code yang isinya perbedaan diagonal sama dengan diagonal kedua kurang diagonal pertama. Setelah itu, kita akan mengeluarkan pesan perbedaan diagonal matriks dengan kita isi nilai juga nilai dari perbedaan nilai dari variabel perbedaan diagonal. Jangan lupa kita menutup perintah scannernya tadi. Oke, mungkin langsung aja kita coba. Di sini pada kasus pertama kita input nilai 0, hasilnya itu langsung 0 ya. Kalau misalnya input nilai 3, di mana elemen matriksnya itu 11, 2, 4, kemudian 4, 5, 6, kemudian 10, 8, minus 12, hasilnya itu adalah 15. Oke, kita lanjut ke tantangan berikutnya. Pada tantangan ketiga, studi kasusnya diberikan sebuah array bilangan bulat. Hitung rasio elemen-elemen di dalamnya yang positif, negatif, dan 0. Cetak nilai desimal dari setiap fraksi pada garis baru dengan 6 tepat desimal sebagai contoh. Jadi di sini ada nilai 1, 1, 0, min 1, min 1. Jumlah elemennya ada 5. Bilangan positifnya itu ada 2, nilai 1 dan 1. Jumlah bilangan negatifnya ada 2 juga, minus 1 dan minus 1. Dan bilangan nolnya itu ada 1. Untuk rasionya itu, rumusnya itu jumlah bilangan. Jika ditanya positif, maka jumlah bilangan positif per jumlah elemen. Jika ditanya negatif, berarti jumlah bilangan negatif dibagi jumlah elemen. Jika ditanya bilangan 0, maka jumlah bilangan 0 dibagi jumlah elemennya. Oke, kita lihat programnya.
Nah, jadi seperti contoh-contoh sebelumnya, kita juga membutuhkan input. Jadi kita buat program import java.util.scanner. Kemudian jangan lupa public class, nama filenya p1_z311+22_050. Kemudian kita bikin fungsi mainnya. Kita buat program untuk menjalankan scanner atau menerima inputan di mana scanner SC sama dengan new scanner system in. Kemudian kita cetak pesan, masukkan jumlah bilangan yang ingin diinput. Kita kita deklarasikan variabel jumlah bilangan, di mana nilai jumlah bilangan itu sama dengan nilai yang diinput oleh user. Kemudian kita membuat array bernama bilangan dengan ukurannya sama dengan ukuran array yang kita buat itu sama dengan nilai dari variabel jumlah bilangan tadi. Kemudian kita cetak pesan, masukkan bilangan, di mana kita akan lakukan looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari jumlah bilangan, di mana i terus pertama. Di sini loopingnya ini berguna untuk memasukkan nilai array yang diinput oleh user. Jadi kalau misalnya nilai dari variabel bilangan i tadi atau array dari bilangan tadi itu sama dengan nilai yang diinput oleh user. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel positif itu dengan nilai 0, variabel negatif dengan nilai 0, dan variabel 0 dengan nilai 0, di mana ketiganya ini merupakan tipe data integer. Kita lakukan looping kalau misalnya dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari jumlah bilangan dengan i terus bertambah. Kalau misalnya isi array bilangan tadi itu sama dengan 0, maka kita akan menambahkan +1 untuk variabel 0 yang ini. Kemudian kalau misalnya bilangan dalam array-nya tadi itu lebih besar dari 0, maka kita akan menambahkan nilai dari variabel positif. Jika di luar konteks ini, di luar kasus yang kedua di atas tadi, maka kita akan menambahkan nilai dari variabel negatifnya. Kemudian kita mengeluarkan output atau pesan berupa positif, (2), buka kurung, nilai dari variabel positif per nilai dari jumlah bilangan, tutup kurung, (2), di mana dia itu merupakan nilai double positif per jumlah bilangan. Jadi di sini akan diisi dengan nilai positif per jumlah bilangan dalam bentuk tipe data double. Kemudian kita akan cetak pesan juga untuk negatif, (2) buka kurung, nilai dari variabel negatif per nilai dari jumlah bilangan, tutup kurung, (2). Di sini akan diisi dengan nilai dari variabel negatif per jumlah bilangan, di mana nanti itu akan memiliki tipe data double. Kemudian kita akan cetak juga untuk yang 0, (2) buka kurung, nilai variabel 0 per nilai variabel jumlah bilangan, tutup kurung, (2), nilai dari variabel 0 per jumlah bilangan dengan tipe data double. Dan jangan lupa kita menutup scannernya. Mungkin kita akan langsung coba. Di sini kita mencoba memasukkan jumlah bilangan yang ingin diinput adalah 6, di mana bilangannya ada -4, ada 3, ada -9, 0, 4, dan 1. Hasilnya itu adalah untuk positifnya 0,5, untuk negatifnya 0,33, dan untuk zeronya itu 0,167. Oke, kita lanjut ke tantangan berikutnya. Di sini kita disuruh untuk membuat tangga dengan menggunakan simbol pagar dan spasi. Tangga yang dibuat setinggi n. Contoh jika n 4, maka hasil tangganya akan seperti berikut. Oke, kita lihat contoh programnya.
Jadi lagi-lagi kita di sini membutuhkan input, maka kita akan menggunakan program import java.util.scanner. Kemudian public class diikuti dengan nama filenya, di mana nama filenya adalah p1_c4 _11s22050. Kemudian kita akan membuat fungsi mainnya. Kita panggil program scanner sc sama dengan new scanner system.in untuk menerima input dari user. Kemudian kita cetak pesan, masukkan tinggi tangga yang diinginkan. Kita deklarasikan nilai tinggi. Kita deklarasikan variabel tinggi dengan nilai yang telah dimasukkan oleh user tadi. Di sini kita akan melakukan looping. Jadi di dalam satu looping ini ada 2 looping lagi. Jadi loopingnya ini dari I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan tinggi dengan I terus bertambah. Pertama kita akan lakukan looping untuk J sama dengan 1, J lebih besar sama dengan tinggi, kurang 1, di mana J akan terus bertambah, kita akan mencetak spasi. Kemudian kita lakukan looping lagi, di mana loopingnya ini dimulai dari K sama dengan 1, K sampai K kurang dari sama dengan I, di mana K akan terus bertambah. Di sini kita mencetak, pada looping ini kita mencetak pagar. Kemudian setelah kedua looping ini selesai, kita akan mencetak kosong ya, mencetak dengan kosong gitu. Namun di sini lihat ada print line, di mana print line itu tadi sekalian mencetak baris baru juga untuk membuat baris baru ini. Dan jangan lupa kita tutup scanner kita tadi dengan program sc.close, buka kurung tutup kurung. Kita coba aja. Di sini kita diminta buat 6 tangga ya, 6 tinggi tangganya 6. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Kita coba mungkin dengan angka lain, 10 mungkin. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu pasti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya atau tantangan berikutnya. Pada tantangan ini kita diberikan 5 bilangan bulat positif. Kita disuruh mencari nilai minimum dan maksimum yang dapat dihitung dalam jumlahkan tepat 4 dari kelima bilangan tersebut. Kemudian cetak nilai minimum dan maksimum tersebut dalam satu baris sebagai 2 bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi. Contohnya ini ada array, isinya itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Jumlah minimumnya itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, di mana hasilnya 16. Jumlah maksimumnya adalah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, di mana hasilnya 24, sehingga diperoleh nilai 16 dan 24. Oke, kita langsung lihat aja programnya. Di sini kita lagi-lagi membutuhkan input. Jadi kita berprogram import java util.scanner. Kemudian public class diikuti nama file, di mana nama file kita adalah p1_c5_11s22050. Kemudian ini kita buat fungsi mainnya. Kita buat program scanner sc sama dengan new scanner system in. Lalu kita buat array dengan nama array-nya bilangan dan ukuran array-nya itu sama dengan 5. Kemudian kita keluarkan output atau pesan, masukkan bilangan. Kemudian kita lakukan looping untuk memasukkan angka yang dimasukkan user tadi atau input yang dimasukkan user ke dalam variabel bilangan ini, ke dalam variabel array. Nah, jadi dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari 5 dengan I terus ditambah, nilai array bernama bilangan ini akan diisi dengan angka yang telah diinput user tadi. Kemudian kita akan melakukan looping.
di mana I dari sama dengan 0 sampai I kurang dari 5 kurang 1 dengan I terus bertambah. Jadi setelah kita lakukan looping, ada lagi looping di dalamnya. Looping ini mengapain nilai J, di mana nilai J kita mulai dari sama dengan 0 sampai J kurang dari 5 kurang I kurang 1, di mana J akan terus bertambah. Kalau misalnya bilangan atau array yang ke J itu kurang dari, nilainya kurang dari array bilangan yang ke J tambah 1, maka kita akan simpan ini variabel box ini jadi kayak tempat penyimpanan sementara. Jadi kita simpan dulu bilangan atau array yang ke J itu ke dalam box. Kemudian array yang ke J itu kita isi nilainya dengan array ke J tambah 1. Kemudian array yang ke J tambah 1 itu kita isi nilainya dengan nilai yang di box tadi. Nah, jadi looping ini bertujuan untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil kalau nggak salah. Kemudian kita deklarasikan variabel bilangan maksimum di mana nilainya sama dengan 0. Kemudian bilangan minimum di mana nilainya sama dengan 0 juga. Kemudian kita lakukan looping. Kalau misalnya untuk bilangan maksimumnya ini, kita looping dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari 5, di mana I terus bertambah. Jadi bilangan maksimumnya itu ditambah dengan array yang ke I. Kalau misalnya untuk bilangan minimumnya, kita akan lakukan looping dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari 4, di mana I terus bertambah. Di mana nanti nilai variabel bilangan minimum ini akan ditambah terus dengan array yang ke I. Kemudian kita akan mengeluarkan output atau pesan nilai dari variabel bilangan minimum spasi nilai dari variabel bilangan maksimum. Kemudian jangan lupa kita menutup perintah scannernya tadi. Jadi ini tadi loopingnya untuk mengurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar ya. Oke, kita coba aja programnya. Sini kita masukkan nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya itu untuk bilangan minimumnya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, di mana hasilnya 10. Kemudian untuk bilangan maksimumnya itu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, di mana hasilnya 14. Mungkin kita coba dengan angka yang nggak berurut. Misalnya kita masukkan angka kayak gitu, tapi dia nggak berurut. 5, 3, 1, 4, 2. Atau seharusnya hasilnya sama dengan ini ya. Coba hasilnya sama 10 dan 14. Berarti programnya benar. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengetikan ataupun ucapan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.